Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pada hadis ke-28, An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idhatan. Rasulullah memberikan mau'idhah, memberikan nasihat balighatan yang mampu dipahami, mampu menembus ke kalbu, wajilat bial kulub, sehingga membuat hati bergejolak, wadarifat min hal uyun, dan mampu menimbulkan cucuran air mata. Fakulna ya Rasulullah, ya Rasul, ka'annaha mau'idhatu muwaddi, seakan-akan ini merupakan nasihat terakhir. Fa'usina, yang engkau wasiatkan kepada kami. Qala Rasulullah bersabda, usikum bitaqwallah azza wa jalla. Saya berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, wassam'i wa ta'at, mendengar dan taat, wa in ta'ammaru alaikum abdun, meskipun yang memerintahkan kalian adalah seorang budak. Fa innahu may ya'ish minkum, karena sesungguhnya siapapun yang hidup di antara kalian, fasayarah khtilafan katsira, akan menjumpai banyak polemik-polemik. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin, maka tetapilah sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi gerahammu dengan erat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspadalah terhadap memperbarui urusan agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah adalah dhalalah. Pertama harus dipahami bahwasanya Al-Irbad bin Sariyah ini merupakan salah satu dari Ahlus Suffah. Ahlus Suffah adalah sahabat Nabi yang memang fokus untuk belajar kepada Rasulullah. Mereka tinggal di serambi Masjid Nabawi. Karena mereka tinggal di dekat serambi Masjid Nabawi, maka sering mendapatkan nasihat-nasihat dari Rasulullah ketika Rasulullah memberikan nasihat atau pidato. Dalam satu syarah hadis disebutkan bahwa Rasulullah ketika menyampaikan hadis ini bertepatan dengan waktu setelah subuh. Memang wajar jika waktu yang terbaik untuk memberi nasihat adalah setelah subuh, karena ketika subuh itu emosi manusia rata-rata masih stabil, masih fresh, masih segar, sehingga ketika mendapatkan nasihat-nasihat tentu lebih menancap di dalam kalbu. Hadis ini juga bisa menjadi panduan kita di dalam berdakwah maupun di dalam melakukan pendidikan. Yang pertama adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan dakwah secara terus-menerus. Beliau melakukannya secara rutin, istiqomah, tapi tidak sampai pada taraf menjemukan. Beberapa sahabat sempat meminta Rasulullah untuk selalu memberi nasihat sepanjang waktu. Namun Rasulullah menyatakan hal itu akan berdampak kepada kebosanan. Lalu yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini menggunakan istilah mau'idhah. Mau'idhah itu artinya sesuatu yang melembutkan. Sama seperti di dalam Al-Quran, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Luqman Al-Hakim, beliau itu sering memberikan nasihat kepada putranya. Yang namanya nasihat itu adalah sesuatu yang melunakkan hati. Dari sini bisa dipahami, kita bisa mempelajari tips-tips bagaimana agar dakwah kita, agar pendidikan kita itu melunakkan hati, melembutkan hati, bukan malah mengeraskan hati audiens.
Di sisi lain ada baligho. Baligho ini sesuatu yang penuh dengan nilai sastra yang tinggi. Singkatnya, pidato-pidato Rasulullah, mau'idho Rasulullah itu singkat tapi padat. Sama seperti di dalam praktek malaikat Jibril, rata-rata ketika beliau membawa Al-Quran, menurunkan Al-Quran, rata-rata beliau menurut riwayat adalah menurunkan Al-Quran 5 ayat. Sekalipun ada surat-surat yang turun lebih dari 5 ayat dan juga yang kurang dari 5 ayat. Tapi rata-rata malaikat Jibril itu kalau menurunkan wahyu hanya 5 ayat. Maka di sini bisa menjadi satu catatan bahwa dalam satu momen kita bisa memberikan 5 materi pelajaran, 5 poin penting di dalam materi yang ingin kita sampaikan, itu sudah cukup bagi para audiens. Sehingga peserta didik maupun mitra dakwah tidak berlebihan di dalam menerima dakwah yang disampaikan, materi pelajaran yang disampaikan, karena memang yang disampaikan singkat, padat, dan kaya makna. Di sisi lain, tujuan daripada dakwah maupun pendidikan adalah praktek. Sayyid Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah, pernah menyatakan, barang siapa membaca Al-Quran tapi tidak merasa dicegah dari melakukan sesuatu, maka dia belum membaca Al-Quran. Rasulullah setiap kali habis tadarus dengan malaikat Jibril, kedermawanan beliau selalu bertambah. Ini maknanya bahwa apabila kita habis mengikuti majelis taklim, habis belajar, maka ada aksi-aksi yang dilakukan. Baik aksi berupa menghindari kemaksiatan, seperti yang disampaikan oleh Sayyid Hasan, maupun melakukan variasi-variasi kebaikan yang disampaikan dari kisahnya Rasulullah sehabis tadarus dengan malaikat Jibril. Karena tujuan daripada majelis taklim adalah bukan koleksi informasi, bukan koleksi ilmu, tapi menambah inspirasi-inspirasi amaliyah. Selanjutnya di sini, bahwa Rasulullah ketika menyampaikan materi itu sampai membuat audiens hatinya ikut terlibat, bahkan secara fisik pun itu terlibat sehingga mengeluarkan air mata. Maka di sini tentu ada tips-tips bagaimana caranya agar dakwah kita menyentuh mitra dakwah maupun peserta didik. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatu muwaddi'in fausina. Redaksi penyela ini menunjukkan di dalam interaksi pendidikan tidak apa-apa seorang murid bertanya kepada gurunya, menginterupsi guru di tengah pelajaran. Jika memang itu disepakati diperkenankan. Bukan masuk kategori su'ul adab, bukan masuk kategori adab yang buruk ketika di tengah pelajaran lalu ada peserta didik yang bertanya. Di dalam hal ini, kalau kita menyampaikan materi tanpa ada sesi tanya jawab, maka kemungkinan besar yang disampaikan itu adalah sesuatu yang sudah dimiliki oleh si pendakwah atau si dai. Namun apabila ada sesi pertanyaan, maka di sini akan muncul ilmu-ilmu baru, baik yang berasal dari si narasumber, guru maupun pendakwa, maupun dari materi-materi real yang dialami oleh peserta didik maupun mitra dakwah. Karena biasanya yang mereka tanyakan ini adalah situasi-situasi yang real, yang aktual, yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kita mengadakan sesi tanya jawab di dalam majelis taklim, maka tentu akan ada banyak masalah-masalah aktual yang bisa diselesaikan. Dan sekali lagi bahwa bertanya di tengah sesi pelajaran bukan bagian daripada su'ul adab,
Karena di dalam hadis ini pun sahabat menginterupsi Rasulullah dengan menyatakan, ya Rasul, seakan-akan ini menjadi pidato Anda yang terakhir. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis ini, yaitu Rasulullah menyuruh kita bertakwa. Yang namanya takwa membutuhkan kesabaran. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Kalau kita menyuruh keluarga maupun anak kita untuk sholat, itu tidak sekali jadi, butuh kesabaran. Nah, kesabaran itu dilakukan dalam 3 tahap. Sabar sebelum beribadah, sabar di tengah ibadah, sabar setelah melakukan ibadah. Misalnya apabila kita ingin mendirikan sholat, sebelum mendirikan sholat butuh kesabaran. Waktu subuh kita sabar untuk bangun tidur, sabar untuk mengambil air wudhu, sabar untuk mendirikan sholat dengan jamaah. Ini merupakan sabar-sabar yang dilakukan sebelum sholat. Di dalam sholat pun juga butuh kesabaran, yaitu kita melakukan kesunahan-kesunahan. Kita tidak hanya melakukan yang wajib-wajib, tapi melakukan yang sunnah-sunnah. Entah itu sunnah seperti doa iftitah, membaca ta'awud, membaca surat, memperbanyak membaca tasbih ketika sujud, ketika ruku. Ini semua merupakan ibadah-ibadah sunnah. Oleh karena itu, apabila seseorang mendirikan sholat tarawih misalnya, orientasinya bukan cepat selesai, tapi dia sabar untuk melakukan kesunahan-kesunahan yang ada di dalam sholat tarawih tersebut. Dan tidak kalah pentingnya, ketakwaan tersebut perlu dikawal bahkan setelah kita melakukan, yaitu dengan tidak memamerkannya, tidak menampakkan kepada orang lain, yang itu beresiko riya, sedangkan riya bisa menghapus pahala amal kebaikan yang kita lakukan. Maka ketakwaan tersebut perlu dikawal baik sebelum melakukan ketakwaan, ketika melakukan ketakwaan, maupun setelah melakukan ketakwaan. Selain yang sifatnya hablum minallah, ada pula ketakwaan dalam konteks hablum minan nas, yang di sini adalah mentaati kepada pemimpin, sekalipun yang jadi pemimpin kita adalah budak. Menurut para pensyarah hadis, bahwa penggunaan kata budak ini menunjukkan bahwa akan banyak pemimpin-pemimpin itu yang sebenarnya tidak layak memimpin. Yang namanya budak itu adalah disuruh. Tapi kalau ada satu momen di mana budak justru menjadi pimpinan, maka kita disuruh taat. Tapi makna umumnya adalah bahwa akan ada zaman, termasuk zaman sekarang, di mana pemimpin-pemimpin itu sesungguhnya bukan orang yang punya kapabilitas, bukan orang yang punya kemampuan, dia itu sesungguhnya tidak layak untuk memimpin. Namun karena faktor keadaan, mungkin karena sekarang banyak money politik atau tentang politik uang, sehingga siapa yang membayar dialah yang dipilih. Maka dalam hal ini banyak orang-orang yang menduduki tampuk kepemimpinan padahal dia tidak layak. Dalam menyikapinya, apabila memang kebijakan-kebijakannya tersebut tidak masuk kategori maksiat, kita disuruh untuk taat. Namun apabila kebijakan-kebijakannya sudah masuk kategori maksiat, maka kita wajib melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan kita. Bisa amar ma'ruf dengan tindakan, bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan ucapan maupun tulisan. Paling tidak kalau kita tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan, kita tidak ikut bersangkut paut di dalamnya. Walaupun orang yang mengingkari lewat hati ini disebut dengan ad'aful iman. Lalu yang lain yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis ini adalah akan banyak sekali konflik-konflik di masa kehidupan kita.
terdapat fitnah-fitnah, perbedaan-perbedaan, baik perbedaan internal di kalangan umat Islam maupun perbedaan dengan umat-umat yang lain. Ketika kita dalam situasi yang serba rumit, serba ambigu, karena serba kacau balau, kita diminta untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah dan juga sunnah Khulafa ar-Rasyidin. Termasuk dalam konteks ini adalah bagian daripada bid'ah hasanah. Karena menurut pendapat ulama, ada yang menyebut bid'ah itu hanya satu kategori, yaitu bid'ah dhalalah. Namun ada yang menyatakan bid'ah itu ada yang bid'ah hasanah. Termasuk yang menyebut kata bid'ah hasanah adalah Khulafa'ur Rasyidin, yang dalam hal ini adalah mulai dari Sayyidina Abu Bakar yang mengumpulkan Al-Quran, padahal Rasulullah tidak pernah mengumpulkan Al-Quran 30 juz. Sayyidina Umar yang membuat gerakan sholat tarawih berjamaah, meskipun sebelumnya Rasulullah sudah pernah sholat tarawih secara berjamaah, tapi tidak full selama 30 hari. Lalu Sayyidina Utsman yang punya kebijakan untuk standarisasi Al-Quran, ditulis dengan Rosam Utsmani, yang itu belum ada pada zaman Rasulullah. Dan juga Sayyidina Ali yang membuat satu ide untuk mempelajari ilmu nahwu, ilmu sorof, agar orang non-Arab bisa membaca Al-Quran yang tidak ada tanda bacanya, tidak ada harokatnya, maupun tidak ada tanda-tanda titiknya. Maka semua kebijakan-kebijakan tersebut merupakan bid'ah hasanah yang bisa kita adopsi di masa kini, yaitu selama inovasi-inovasi pemikiran yang kita lakukan ini punya panduan secara umum di dalam Al-Quran maupun hadis, maka sah-sah saja dan tidak masuk kategori bid'ah dhalalah. Demikian, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.